Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung saja join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa saham yang cukup menarik untuk kita analisa dan kita review untuk minggu depan ya. Disclaimer on juga, analisa saya tetap perlu direvisi kembali dan untuk teman-teman yang belum join sudah saya katakan link sudah saya sediakan di kolom deskripsi bagi yang ingin join di grup Telegram. Jangan lupa untuk follow Instagram saya juga dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibayarkan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke ya, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk kondisi IHSG masih belum berani untuk ini ya, untuk breakout harga 7.300 atau 7.400 itu IHSG masih belum berani untuk breakout. Jadi memang masih ada rejection di sini dan adanya swing high valid. Dengan demikian kita bisa tarik tuh Fibonacci Fibonacci retracement-nya ya sudah saya buat dan memang ada beberapa support penting sebenarnya yang perlu diperhatikan bahwa 7.174 itu menjadi support kuat untuk IHSG dan ternyata 7174 pun juga sudah berhasil di breakout ya. Setelah di breakout, harga ISG turun tuh di Fibonacci 0,618. Jadi ini golden ratio. Di harga 6.924 ini merupakan golden ratio. Oke. Dia sudah sempat tuh hit ya tanggal berapa ini 30 September hari Jumat. Dia sudah berhasil retest dan memang naik ke atas untuk kondisi harganya. Kita coba cek dari moving average ya memang untuk ISG masih ranging sih di bawah EMA 90. Tapi kalau saya lihat sedikit berat ya ISG ini sedikit berat apalagi kita ketahui sendiri kondisi ekonomi global ya kurang mendukung. Jadi memang masih ada potensi untuk ISG bergerak melemah. Kemarin juga minus 0,7% ya untuk ISG. Jadi lumayan dalam. Ini kalau memang 6924 seumpamanya ini di breakout, maka ada potensi besar ya IHSG untuk lanjut turun menuju 6.700. Tuh. Dari kondisi stokastik sih memang juga menunjukkan dead crossing ya seperti itu. Mungkin untuk IHSG saya bahas sekilas saja dan kita akan coba bahas dari signal trading kita ya. By the way, ada saham Doit ya, kita sudah Kamsiacuan, kita sudah untung di Doit terutama yang di grup premium ya. Jadi congrats bagi yang sudah gabung di grup premium. Ini kita sempat saya berikan sinyal tanggal 30 September ya. Di RS yang 30 September saya berikan sinyal untuk beli. Sorry, 30 atau 4 Oktober ya. Ya, kita ada sinyal, saya berikan papan entry-nya di harga 362 hingga 378 ya. Kita sudah punya barangnya, sudah dapat posisinya dan memang ini ada trend line di Doit ya. Di sini ada trend line sudah hit dan memang rejection tuh. Rejection lalu tanggal 4 Oktober langsung naik 4%. Jadi kita sudah ambil kurang lebih di harga 380, 378 di arah sanaan, sudah taking profit di 404. Ini sudah mengenai TP1 kita. Jadi memang lumayan ya di Doit ini kita bisa kamsiacon meskipun memang dalam beberapa hari saja nih, 3 hari ya, hitungannya itu 3 hari, kita bisa kamsiacuan. Kurang lebih 8%, 7%an ya, kita sudah exit. Target Doit sebenarnya memang masih ada di atas, tapi target TP2-nya saya sensor dulu karena kebetulan itu signal trading dari grup premium ya. Jadi akan saya bahas saja dua signal Pegas dan PTBA di mana ini grup original ya, emiten grup original. Nah, untuk Pegas closing kemarin sih di 17.55. Ya, kalau saya bilang di Pegas ini sebenarnya apakah sudah berhasil hit target minimum untuk pullback-nya sebenarnya
minimum pullback untuk Pegas ya, itu di harga 1.800. Oke. Itu target minimum pullback. Minimum ya, tapi supposed to be Pegas itu seharusnya bisa di 1.875. Asalkan ya, asalkan harga Pegas masih bisa bertahan di atas 1.750, itu masih ada potensi untuk bergerak menuju dan mengejar golden ratio 1875 ya. Sebenarnya pun kalau kita berbicara target 2160 itu merupakan target dari Pegas, tapi kan kita nggak tahu ya kapan akan dicapai target tersebut mengingat kondisi ekonomi kita juga kurang mendukung ya. Kalau teman-teman seumpamanya yang masih punya Pegas ya bisa mungkin short sell ya, kalau yang belum berani untuk gold bisa short sell, kurangi porsi barang, bisa mungkin 50%, 60% bisa diatur sendiri ya. Ini kalau memang dikasih kesempatan untuk turun lagi ke EMA 90 ya kita bisa pantau ya. Tapi kalau memang harganya sudah di bawah 1.615, nah ini level sedikit berbahaya, kita juga sudah bisa hati-hati. Dari kondisi stokastik memang sih ya, ini adanya dead crossing. Tapi volume juga kecil-kecil saja, belum ada volume yang besar. Jadi sebenarnya apakah masih ada harapan untuk Pegas bergerak menuju 1875? Menurut saya masih ada. Ya, masih ada kok. Itu ya untuk Pegas. Kita lanjut, di sini ada saham PTBA. Untuk PTBA closing di harga 4290. Nah, kemarin naik plus 1,42%. Kita sudah punya barang tuh ya di harga 4100-an. Kalau bisa sih ya 4070 ya, kita asumsikan 4070 karena ini sudah include date daripada signal trading yang sudah saya berikan. Ya, kurang lebih ya di atas 6% lah. Kita sudah floating profit 6% di PTBA. Jadi congrats bagi teman-teman yang mungkin sudah entry dan mengikuti signal trading saya. Kebetulan juga PTBA ya naik ya. Kebetulan juga naik. Untuk PTBA sebenarnya targetnya ada di 4850 dan 5060. Ya, ada dua target, TP1 dan TP2. Target beli kita di harga 4010 hingga 4100. Ini target beli kita sudah hit ya. Dan kalau kita review ya, kalau kita mau lihat target minimum di PTBA supaya lebih jaga-jaga, ya sebenarnya 4850 ini bisa dijadikan target. Sorry, 4350 ya. 4350. Apakah ada potensi untuk PTBA hit ke arah sana? Menurut saya masih ada ya. Masih ada, tapi kemarin ya yang perlu dilihat dan dipantau, kemarin PTBA itu naik plus 1,42%, tapi ya volumenya itu juga kecil-kecil saja. Jadi ini perlu dipertimbangkan dan tetap ya, ini tetap disclaimer on. Teman-teman juga jangan sampai loss. Ya, dalam artian kalau saya nggak ada, teman-teman bisa loss sendiri. Tetap perlu ambil keputusan sendiri ya. Jadi harus mandiri juga, saya hanya bisa mendampingi. Kalau memang waktu saya untuk aktif di grup kurang ya teman-teman harus take action sendiri. Jelas sudah saya berikan reviewnya, semoga saja PTBA dan Pegas bisa dapat gambaran ya, gitu. Kita lanjut, di sini ada sektor konstruksi yang akan saya bahas. Ada saham PTPP. PTPP closing di harga 910 dengan persentase min 0,55%. Ya. PTPP juga sementara memang kan masih bergerak sideways ya. PTPP ini masih bergerak sideways, kurang lebih bottom line itu di harga 870. Bentar. Ya, 870 itu merupakan bottom line dari PTPP. Nah, PTPP sendiri itu juga sudah membuat rejection kuat tuh di harga 1065. Jadi kalau saya bilang ya karena ini saya pakainya daily time frame, maka memang PTPP masih bergerak sideways saja tuh. Tuh, ya, masih bergerak sideways. Nah, polanya masih begini-gini dulu ya. Jadi mungkin segitu dulu untuk PTPP ya dalam fase sideways. Nah, kalau kita lihat PTPP ini mulai dari 19 September itu kan harganya turun terus, bahkan sempat auto reject bawah. Ya, force-nya juga lumayan besar nih. Ada volume besar nih di sini ya. Ada volume besar di sana. Dan menurut saya kalau memang PTPP seumpamanya ya, kalau PTPP ini begitu dia rebound ya, kalau memang dia rebound ya target reboundnya itu di harga 950.
Ini minimum target rebound ya, 950 dan juga after dia tembus 950 ada potensi itu untuk bergerak menuju 990 hingga 1000 ya. Jadi jangan bingung ya, jangan sampai bingung. Saya tebalkan saja agar membedakan. Ya, jadi sudah saya katakan untuk PTBP ada target satu dan target 2. Untuk support kuatnya sih di 870 ya. Ini sementara PTBP masih bergerak sideways saja. Kalau kita cek dari segi foreign flow-nya, di sini terlihat memang masih distribusi ya. Mulai dari bulan 9 itu foreign juga masih distribusi. Belum adanya akumulasi yang besar gitu masih belum ada. Jadi masih dalam distribusi untuk bulan 9, 9 awal ya. Mungkin untuk WTPP segitu dahulu, kita lanjut di sini ada saham Wika. Nah, untuk Wika ini teman-teman bisa perhatikan ya, sama seperti PTPP, mulai dari tanggal 20 September itu harganya turun terus dan bahkan ya paling parahnya -5% ya. -5%, nggak sampai auto reject bawah. Untuk Wika sendiri juga sama ada support kuat atau saya buatkan demand ya. Ini memang range daripada demand areanya itu lumayan besar di harga 850 hingga 915. Ini range-nya besar memang ya, saya tahu. Dan ini bisa dijadikan patokan kita ya. Sempat menyentuh 915 dan memang adanya rejection. Tapi kapan hari yang turun itu ya, harganya turun itu diiringi dengan volume yang cukup besar. Ya, sementara untuk Wika masih bergerak sideways dan untuk short term, ya very short term, mungkin hitungan hari saja, Wika ini apakah ada potensi untuk naik? Ya menurut saya masih ada. Target potensi naiknya itu di harga 990 hingga 1005. Ini target potensinya. Ya, target harga untuk naik itu di area sana. Ya, as long Wika masih bertahan di range sideways-nya ya memang masih stagnan ya bergerak di sana-sana dulu. Sebenarnya kapan hari ya kita kira bakal naik ya tapi malah membuat rejection. Jadi memang kemungkinan besar di sektor konstruksi masih belum waktunya tapi cepat atau lambat sektor konstruksi akan dilihat oleh para investor ya. Cepat atau lambat. Pasti ada waktunya ya bergilir. Maybe bukan tahun ini, bisa jadi tahun depan, ya kita masih belum tahu. Karena tahun ini kalau saya lihat ya masih cenderung ke sektor energi. Ya, mungkin untuk Mika, sementara masih bergerak sideways, untuk short term ada potensi menuju 990 hingga 1005. Ya, syukur-syukur kalau memang bisa naik ke 1095 lagi ya bagus ya. Yang mau short term loh, yang mau scalping-scalping. Untuk Wika, perhatikan secara foreign ya. Foreign ini ya masih stabil ya kalau saya bilang. Masih stabil. Bahkan kalau dilihat dari cenderungnya apakah foreign cenderung masih akumulasi atau distribusi kalau kita lihat dari bulan 9 awal ya ini kalau dihitung dari jumlah sih masih distribusi atau ya 50-50 lah 50-50 untuk Wika ini ya. Jadi untuk Wika sih dari foreign masih stabil ya. Masih stabil. Itu untuk Wika. Oke. Kita lanjut di sini ada saham ADAI. Untuk ADI ya perhatikan ada demand area juga di harga 670 hingga 710. ADI ya sementara masih bergerak di sana-sana saja. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ADI ini sudah membuat higher low ya. Sudah membuat higher low dan adanya higher high. Ya bagus ya sebenarnya bagus secara teori itu bagus. Tapi kalau kita secara Fibonacci kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan secara Fibonacci memang ada target rebound tuh. Ya, ada target rebound di ADI. Kalau memang ADI rebound, target pertamanya di area 775 hingga 780, which is area tersebut masih belum disentuh ya. Area itu masih belum belum disentuh. Bentar. Oke. After kalau memang dia breakout 775, maka ada potensi untuk mengejar resisten kuatnya di harga 815. Karena juga di sama seperti PTPP dan juga Wika sudah turun banyak, seharusnya ada potensi untuk rebound. Tapi kalau kita lihat secara kondisi stokastiknya seperti ini,
Ya, ya kita lihatlah besok marketnya seperti apa ya, karena masih ambigu nih. ADI ini bisa jadi naik ke 775 atau bisa jadi koreksi untuk retesting 710-nya lagi. Ya, jadi ada dua skenario di mana kalau memang dia berhasil breakout 775 ya ada potensi untuk lanjut naik menuju 815. ADI ini sebenarnya masih bisa dipantau ya karena kita bisa ambil ADI sebenarnya. Dia harganya juga sudah turun cukup dalam. Apakah sudah cukup dalam seperti itunya? Ya belum, bisa jadi lebih turun. Tapi yang mau short term untuk scalping bisa pantau. Ini secara foreign flow masih distribusi ya kalau saya lihat sekilas ya. Ini masih distribusi, masih merah-merah. Jadi untuk ADI dan PTPP itu sebenarnya masih didistribusi. Kalau Wika masih stabil, gitu ya. Cek lagi ada WSKT. Untuk WSKT ini masih bergerak sideways ya dengan range 475 hingga 500 ini demand areanya dan untuk resistannya di 580. Oke. Jadi 475 hingga 500 untuk resistannya di 580. Gitu ya. Masih bergerak sideways. Kita coba cek di sini ada di 530. Nah, sebenarnya kalau untuk WSKT ya ini saya masih ada percaya dirinya ya, masih ada percaya dirinya untuk bahwa WSKT ini ada potensi sebenarnya. Untuk menyentuh 550 itu masih ada ya. Masih ada possible-nya itu masih ada. 550 ya, 550, 530 itu juga masih ada. Jadi kalau teman-teman seumpamanya yang mau scalping ya bisa dicoba. Ya ambil WSKT di 500, jual di 530, 550 juga bisa. Bisa diatur sendiri ya kalau WSKT ini. Karena harganya juga sudah turun cukup dalam. Ya, bisa dimanfaatkan momentumnya dan semoga saja berhasil ya. Good luck untuk WSKT. Cek saja untuk WSKT di sini memang ya masih cenderung ke akumulasi ya kalau saya lihat nih. Cenderungnya sih ke akumulasi karena harganya memang sudah cukup dalam ya. Harga WSKT ini sudah turun cukup dalam. Tuh. Jadi ya kita bisa pantau lah untuk WSKT sementara masih bergerak sideways ya. Lanjut di sini ada saham Weton. Tuh untuk Weton ya. Sebentar terlalu banyak ini. Apakah target minimumnya sudah dicapai? Ya kurang lebih 0,382-nya sudah berhasil dihit sih. Dan memang kemarin minus 2%. Oke. Hmm. Untuk Weton. Oke. Sebentar saya coba cek ya. Saya hapus saja dulu biar nggak terlalu banyak ya garisnya. Teman-teman juga biar bisa menyimak. Ini ada nih di area 224 nih. 224 itu resisten. Memang dia reject. Dia membuat rejection di sana. Ada lagi di sini. Tuh ya. Nih perhatikan. Kotak ungu ini di harga 222 hingga 224 ini merupakan support kuat ya. Tapi karena weton tanggal 26 September itu auto reject bawah dan keesokan harinya pun juga melemah sehingga support kuat ini berhasil di breakout ya. Setelah di breakout dia memang adanya rejection pullback namanya. Ya dia breakout terus membuat pullback dan sekarang membuat rejection lagi di harga 224. Jadi kesimpulannya bagaimana untuk weton ini? Menurut saya memang masih ada potensi besar untuk lanjut melemah ya. Lanjut melemah ke target 202. Karena kenapa? Setelah dia membuat rejection, dia nggak berhasil untuk breakout 224, malah membuat rejection ya. Bukannya menguat tapi malah membuat rejection. Jadi seakan-akan dia sudah berhasil hit resistennya. Ini targetnya di 202. Apakah 202 sebelum 202 apakah ada support lagi? Ada ya.
di harga 210. Jadi nanti bisa dipantau saja untuk beton, oke? Kita lanjut, di sini ada saham WG. Nah, untuk WG ini juga sama, ada demand area ya di harga 167 hingga 173. Tuh ya, demand areanya. Dan untuk resistennya sendiri ada di harga 181, 186. Ini harganya juga sudah turun dan posisi sekarang itu di demand areanya tuh. Nih, ya kotak ungu. Kotak ungu bawah demand area, kotak ungu atas supply area. Ya untuk middle point ya bisa diatur sendiri nanti di 180, 180 itu middle-nya ya. Kita bisa atur nanti. Nah, untuk WG sebenarnya kalau teman-teman mau main lebih safe ya, sebenarnya kalau mau scalping ya tunggu ketika dia breakout 175 baru bisa ambil. Tapi kalau memang harganya masih di bawah 175, jangan ambil dulu ya. Toh juga ini volumenya masih kecil-kecil ya. Perhatikan nih volume WG masih sangat kecil-kecil sekali. Dari kondisi stokastik momentum juga ada potensi terjadinya dead crossing. Sementara WG masih bergerak sideways. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham JSMR. Tuh, JSMR harganya drop terus nih ya. Nah, ini cukup menarik nih. Kita bisa take a look ya. Bentar. Oke, kita coba cek dari weekly chart. Oke, ini JSMR cukup menarik kalau saya bilang ya. Hmm. Weekly chart sudah dapat dari daily chart. Nah, nih untuk JSMR ya. JSMR ini volumenya juga masih volatile ya. Jadi lumayan menarik sebenarnya. Untuk menyentuh sini masih ada 3549%. Nah, untuk JSMR ini masih oke ya. Ini masih oke. Jadi kalau teman-teman semuanya mau coba cek untuk JSMR, ya area belinya ya, ini bisa nanti diatur 3230 hingga 3290 itu area beli dan untuk take P pertama bisa di 3540 ya. 3540 untuk JSMR apakah ada potensi untuk rebound? Menurut saya masih ada karena setelah dia hit demand ini 3230 hingga 3290 ini merupakan area kuat ya. Ini support kuat dan demand kuat untuk JSMR. Tapi hati-hati, begitu dia breakout, nah ini breakoutnya pasti dengan force yang cukup besar, bisa jadi auto reject bawah. Jadi memang perlu dipantau untuk JSMR ini, oke? Apakah ada potensi untuk bergerak up? Ya menurut saya masih ada kok ya. Ya, masih ada kok ya untuk JSMR, oke? Untuk JSMR mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham keras. Nah, keras ini kita coba cek ya. Ini secara stokastik slow sih memang masih ada potensi untuk bergerak melemah ya. Kita lihat secara stokastik sendiri adanya dead crossing. Jadi ini di harga 382 merupakan golden ratio ya. Tuh, 382 itu golden ratio dari ini apa namanya? Crush. Ya tapi memang volumenya masih kecil-kecil ya. Saya akan coba bantulah ya. Tiga berapa ini? 382. 382 hingga 394 itu demand area. Nah, kalau teman-teman mau coba untuk taking profit, mau short TP ya, bisa ada target di harga 414 itu targetnya. Oke ya. Jadi untuk crush mungkin segitu dahulu, demand areanya sudah saya bantu 382 hingga 394 dan untuk resisten terdekat di harga 414 atau 410 juga bisa. Oke ya. Jadi semoga saja bermanfaat. Saya tunggu kehadirannya teman-teman di grup Telegram. Ya, kalau mau bergabung di grup Telegram yang original bisa langsung saja klik link di kolom deskripsi dan yang mau bergabung di grup premium bisa langsung saja kontak ke admin melalui grup Telegram juga. Ya, jadi yang penting grup grup Telegram yang original bisa gabung dulu ya, biar bisa dapat informasi tambahan lagi. Mungkin segitu dahulu dari saya Mercang dan saya pamit. Goodbye.